Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak-Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita pada saat pagi hari ini kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 17 ayat 15 sampai yang ke-19 dengan judul Dikuduskan di Tengah Dunia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan pada setiap kami. Biarlah Tuhan kami membuka hati pikiran kami untuk kami boleh menerima firman-Mu, yang mana firman-Mu boleh memperbaharui hidup kami, menguduskan kami, menyucikan kami, biar hidup kami senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus, kiranya Tuhan menolong hamba-Mu untuk hamba-Mu boleh menyampaikan dengan jelas dan baik Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan juga Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Baik Ibu, mari kita akan bersama-sama membaca ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian ini merupakan doa Yesus kepada Bapa di sorga, bukan berdoa bagi dirinya sendiri, bukan berdoa bagi dunia, melainkan berdoa bagi murid-muridnya, bagi umat tebusannya. Mendoakan supaya Tuhan melindungi dari yang jahat, menguduskan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan penghiburan sekaligus pengharapan bagi umat pilihan akan janji penyertaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga memohon kepada Bapa di surga untuk melindungi kita selama ada di dunia ketika Tuhan Yesus ada di surga. Bentuk pengasihan Tuhan kepada kita tidak berarti kita dibawa pergi dari dunia secepatnya, bukan. Tetapi bentuk pengasihan Tuhan bagi kita adalah memohon kepada Bapa di surga untuk memberikan perlindungan kepada kita di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus kembali ke surga sebagai pengantara bagi kita, bukan serta-merta meninggalkan kita di tengah-tengah dunia yang fasik, yang jahat, yang dikuasai oleh kuasa jahat. Bukan. Tetapi kembali untuk sebagai pengantara bagi kita. Imam besar kita, yang mana mengasihi dan mempedulikan kita sebagai umat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membahas doa syafaat Yesus kepada Bapa bagi kita per ayat. Yang pertama, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Di dalam ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Kepedulian Yesus sekali lagi bagi umatnya bukan dengan cara mengambil umatnya dari dunia, segera membawa umatnya ke dalam kerajaan surga, tidak. Tetap di dalam dunia. Ya. Tetapi dalam doa syafaat Yesus, Yesus tidak berdoa agar kita diambil dari dunia, agar kita lolos dari segala bentuk kefasikan di dunia ini, tidak. Tetapi Yesus berdoa agar kita mendapatkan perlindungan dari Bapa di sorga selama kita ada di dalam dunia ini. Nah, kadang kita sering ketika menghadapi berbagai kesulitan kita ingin meloloskan diri, begitu ya. Kita ingin menghindari kesulitan itu. Tidak. Tetapi Tuhan mengizinkan kita tetap ada di dalam dunia yang dikuasai kuasa kegelapan. Tetapi bentuk pengasihan Tuhan adalah Tuhan memohonkan perlindungan dari Bapa di sorga kepada kita sekalian. Kita dilindungi dan diberikan kemenangan atas segala bentuk kefasikan dunia. Hidup kekristenan bukan mengurung atau memisahkan diri dari dunia, bukan. Tetapi kita ada di dalam dunia. Menghadapi hidup yang berat dan sukar sebagaimana mestinya. Dan mungkin akan kita hadapi. Tetapi bisa menjadi terang dan garam dunia dengan menjaga hidup kudus di tengah dunia. Dan hidup memberi buah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hidup kekristenan bukan mengurung atau memisahkan diri dari dunia. Melainkan kita masih tetap ada di dalam dunia menghadapi berbagai beban, berat, kesukaran. Tetapi kita menjadi terang dan garam dunia dengan menjaga hidup kudus di tengah dunia dan hidup memberi buah. Itu semua karena pertolongan Bapa di surga. Filipi 1 ayat 21 sampai 26, Paulus pernah mengatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, penting bagi kita untuk ada tetap diam di dunia ini untuk memberi buah. Memang lebih baik kita segera dikumpulkan bersama-sama di kerajaan surga. Tetapi seperti Paulus katakan, lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena masih ada misi yang harus kita kerjakan. Ya, seperti Yesus Kristus ketika masih ada di dunia memberitakan kerajaan Allah di tengah dunia. Nah, ketika Yesus kembali ke surga, misi itu kita lanjutkan dengan memberitakan Injil dan hidup memberi buah. Nah, mari kita bersama membaca kalimat ini ya Bapak Ibu.
Hitungan ketiga mulai 2, 3. Adalah lebih baik bagi kita untuk dijaga dari dosa dalam penderitaan daripada dijaga dari penderitaan itu sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, kita memang tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita tetap tinggal di tengah-tengah dunia ini, kita akan mengalami berbagai macam kesulitan, kesukaran, tantangan. Tetapi apa yang kita minta kepada Tuhan dan apa yang Tuhan minta kepada Bapa di surga bagi kita adalah bukan dijaga atau dilepaskan atau diloloskan dari berbagai macam penderitaan, bukan. Tetapi ini yang lebih baik adalah bagi kita untuk dijaga dari dosa dalam penderitaan daripada dijaga dari penderitaan itu sendiri. Penderitaan tidak bisa kita hindari. Dan sudah sepatutnya bagi umat pilihan Allah kita mengalami berbagai macam penderitaan, tantangan. Tetapi yang terpenting adalah kita dijaga dari dosa dalam penderitaan. Di dalam menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, kita tidak berbuat dosa. Kita tidak jatuh di dalam dosa. Kita tidak mengikuti cara-cara hidup dunia ini, yang mana sudah tercemar oleh dosa. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kita tetap tinggal di dunia ini bukan untuk menjadi sahabat dunia. Menjadi sahabat artinya kita mengikuti cara hidup dunia. Kita memegang prinsip dunia, bukan. Kita tetap tinggal di dunia ini, tetapi kita tetap memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menjadi sahabat dunia. Di mana menjadi sahabat dunia artinya menjadikan diri kita adalah musuh Allah. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita memang ada di dalam dunia, tetapi kita tidak hidup dengan prinsip dunia dan menjadi sahabat dunia. Justru tugas kita untuk memancarkan terang dunia. Sekali lagi, tugas kita untuk yang masih tinggal di dunia ini bukan untuk menjadi sahabat dunia, tetapi kita memancarkan terang dunia bagi dunia. Bagian yang berikutnya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku. Ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Apa artinya bukan dari dunia? Bukankah kita lahir di dunia hasil dari ayah dan ibu kita? Secara jasmani memanglah kita dari dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pernyataan bukan dari dunia di ayat ini berbicara secara makna rohani. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Nikodemus bahwa orang harus dilahirbarukan supaya bisa melihat kerajaan Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi bukan dari dunia itu bermakna rohani. Pernyataan Tuhan bahwa kita bukan dari dunia itu bukan makna jasmani, tetapi makna rohani. Bukan dari dunia karena telah dilahirbarukan melalui roh, sehingga terpisah dari dunia. Jadi arti bukan dari dunia, artinya adalah terpisah dari dunia karena kita telah dilahirbarukan. Nikodemus masih menganggap, memahami pernyataan Yesus secara jasmani. Padahal Yesus menyatakan jauh lebih dalam dari makna jasmani, tetapi memaknai secara rohani. Apa itu makna dilahirbarukan? Kelahiran merupakan permulaan hidup. Lahir baru berarti seseorang memulai hidup baru dalam pondasi kebenaran. Baik itu prinsip hidup, prinsip kebenaran. Moral berdasarkan kebenaran. Perasaan di dalam kebenaran. Dan tujuan hidup di dalam kebenaran. Jadi makna dilahirbarukan adalah kita orang-orang percaya memulai hidup baru dalam pondasi kebenaran. Ya, secara holistik, baik itu prinsip hidup kita, moral kita, perasaan kita, tujuan kita, semua harus di dalam landasan pondasi kebenaran. Itulah baru dinamakan kelahiran baru. Nah, inilah yang membuat murid Kristus akan dibenci dunia karena berbeda secara total. Baik itu prinsip hidup, moral, perasaan, tujuan berbeda. Itu yang membuat kita bukan dari dunia. Karena kita terpisah dari dunia, dipisahkan karena kita berdasarkan kebenaran. Sebuah ironi ketika orang mengaku Kristen, namun cara hidupnya seperti orang dunia pada umumnya. Yang dipengaruhi oleh filsafat seperti materialistis, humanistis, dan moral dunia. Itu artinya orang Kristen sedang berkompromi dengan dunia. Orang Kristen sudah kehilangan standar kekristenannya. Standar kekristenan adalah kebenaran. Ada seorang Kristen yang memiliki pangkat tinggi dalam sebuah lembaga, namun menggunakan jabatan itu, pangkat itu, untuk tindak kejahatan seperti mungkin pembunuhan berencana, melakukan bisnis gelap, melakukan tindakan korupsi dan tindakan melawan hukum lainnya. Orang Kristen, tetapi ternyata cara hidupnya masih dan bahkan seperti orang-orang dunia yang rusak. Artinya hidupnya belum dilahirbarukan. Orang Kristen yang seperti ini itu adalah orang Kristen yang berkompromi dengan dunia. Kita tinggal di dalam dunia bukan berarti kita itu berkompromi dengan dunia. Bukan, justru kita harus menyatakan kebenaran. Ya. Kita umatnya bukanlah dari dunia dalam arti cara hidup kita, prinsip hidup kita, perasaan kita, moral kita, tujuan kita
tidak sesuai dengan dunia, melainkan sesuai dengan kebenaran. Nah, ketika kita dimusuhi karena kita melakukan kebenaran, itu hal yang lumrah. Dan pastinya itu bisa saja terjadi dan akan terjadi. Karena berbeda secara total, prinsip hidup berbeda. Kita yang sudah dilahir barukan itu berdasarkan kebenaran, melakukan kebenaran. Nah, lalu apakah berbeda ini kita seperti mencari-cari musuh gitu ya, atau membuat ketegangan? Tidak ya. Bukan berarti kita itu mencari dan membuat ketegangan dengan semua orang, bukan. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Nih, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Tetapi apa? Bukan berarti berkompromi Bapak Ibu supaya kita bisa diterima, bukan. Kejarlah kekudusan. Ya. Kita tak pernah perlu secara sengaja bermusuhan dengan orang lain, bukan demikian. Ketika orang membenci kita itu urusan orang itu. Kita tidak perlu ikut membenci. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap mengasihi orang yang membenci dan memusuhi kita. Ini maksudnya. Ya. Ketika kita membenci orang, ketika kita memusuhi orang yang membenci dan memusuhi kita, nah, maka apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Ya. Bukan berarti kita eksklusif, kemudian kita tuh mencari masalah begitu ya, bukan. Membuat ketegangan, bukan. Kita justru harus membawa damai. Nah, secara prinsip hidup berbeda, secara pemikiran berbeda, karena kita berdasarkan kebenaran. Maka pastilah dan akan kita itu dimusuhi dan dibenci. Tetapi kita tidak membenci dan memusuhi mereka. Tetapi justru kita terus mengasihi mereka. Yang berikut, bagian yang ketiga, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat ini cukup singkat, namun begitu jelas secara konsep. Yang dapat menguduskan kita adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu firman Tuhan, jelas. Ya. Tidak ada kebenaran lain yang bersifat mutlak selain firman Tuhan. Kebenaran yang berasal dari buah pikiran manusia seperti filsafat, semua bersifat relatif. Bukan kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Adolf Hitler pernah mengatakan kebohongan diucapkan 1000 kali akan menjadi kebenaran. Kebohongan diucapkan 1000 kali akan menjadi kebenaran. Ya, itu ada benarnya, tetapi kebenaran relatif. Ya. Kebenaran mutlak, yaitu firman Tuhan. Artinya apa? Artinya tidak diragukan lagi. Murni, bebas dari campuran. Firman Tuhan adalah kebenaran yang sungguh-sungguh benar, yang teruji sepanjang sejarah manusia, yang juga relevan sepanjang zaman.
Tetapi ketika berbicara kebenaran relatif yang berasal dari buah pikiran manusia, semua orang punya sudut pandang kebenaran masing-masing. Sehingga tidak ada yang betul-betul benar. Makanya dikatakan relatif. Dan kebenaran relatif itu tergantung apa yang mempengaruhi pola pikir seseorang. Tetapi ketika kita berbicara kebenaran yang menguduskan, tidak lain dan tidak bukan. Ini berbicara kebenaran yang mutlak, yang absolut, yang tidak perlu diragukan lagi, yang murni, bebas dari campuran. Artinya bebas dari campuran pola pikir manusia, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, kebenaran mutlak itu adalah firman Tuhan. Nah, kebenaran yang dimiliki seseorang itu mempengaruhi pola hidupnya. Nah, kebenaran ini seumpama seperti prinsip hidup. Kebenaran ini seumpama pondasi seseorang. Jadi sangat mempengaruhi pola hidup seseorang. Ada orang yang memiliki prinsip begini. Konsep kebenarannya adalah berbohong boleh asal untuk kebaikan. Apa kata firman Tuhan tentang ini? Firman Tuhan jelas. Kebenaran absolut, mutlak, jelas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Tidak ada relatif. Oh, boleh saja berbohong, asalkan untuk kebaikan. Bohong adalah bohong, jujur adalah jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu contoh kecil perbedaan kebenaran relatif dan kebenaran mutlak, yaitu firman Tuhan. Ya. Sehingga jelas firman Tuhan yang adalah kebenaran mutlak merupakan kuasa yang menguduskan kita. Memperbaiki pola hidup kita, pola berpikir kita, cara hidup kita sesuai dengan kebenaran. Kelakuan kita seperti Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, yaitu kebenaran yang mutlak. Itu bisa mempertahankan kelakuan seseorang menjadi bersih. Ya. Kita tidak bisa berkoar-koar tentang kekudusan tanpa mengindahkan firman Tuhan. Tidak bisa. Tidak mungkin seseorang menekankan kekudusan tanpa prinsip firman Tuhan. Tidak bisa. Karena yang menguduskan seseorang adalah kebenaran mutlak, yaitu firman Tuhan. Kebenaran adalah seumpama pondasi hidup seseorang. Kebenaran apa yang menjadi pondasi atau landasan hidup kita? Apakah kebenaran relatif ataukah kebenaran mutlak? Ketika kita menjadi murid Tuhan, ya sudah pasti dan seharusnya yang menjadi pondasi hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang berikutnya, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Inilah alasan Yesus menaikkan doa permohonan kepada Allah untuk melindungi kita yang ada di dalam dunia. Kita memiliki misi yang berat yang sama dengan Kristus ketika ada di dunia. Ya, pasti akan mengalami berbagai permusuhan,
Pertentangan pasti. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami itu. Kita seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Seperti dalam Matius 10 ayat 16a. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tugas kita di dunia ini bukanlah tugas yang mudah. Oleh sebab itu, kita perlu perlindungan Bapa di surga. Yesus sangat memperhatikan itu. Yesus mengerti kesulitan kita. Yesus mengerti tantangan yang kita hadapi, kesukaran yang kita hadapi. Yesus mengerti. Yesus memperhatikan. Yesus tidak mengutus kemudian tidak mempedulikan utusannya. Bukan, tetapi Yesus mempedulikan kita yang diutusnya untuk mendapatkan pengharapan dan penghiburan terhadap perlindungan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi Tuhan senantiasa memperhatikan dan melindungi kita. Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Bagian yang berikut, aku menguduskan diriku bagi mereka. Ayat yang ke-19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Apakah artinya aku di sini Yesus menguduskan dirinya bagi kita? Bukankah Yesus ini pribadi yang kudus? Bukankah Yesus itu tidak berdosa? Memang Yesus tidak berdosa. Lalu apa maksudnya ketika Yesus mengatakan aku menguduskan diriku? Nah, ini tidak menunjuk pada penyucian diri Yesus. Karena Yesus kudus. Yesus suci. Tidak berdosa. Ya. Kitalah orang-orang yang berdosa. Nah, maka yang perlu disucikan, dikuduskan kita, bukan Yesus. Lalu apa maksudnya? Nah, mengutip penjelasan Calvin, makna aku menguduskan diriku menunjuk kepada penyerahan atau pembaktian diri Yesus kepada Bapa. Ya, menunjuk kepada kesucian hidup Yesus, menunjuk kepada kematiannya di atas kayu salib. Nah, ini maksudnya. Bukan proses penyucian diri, pengudusan diri, bukan. Kitalah yang perlu itu karena kita manusia berdosa. Yesus tidak berdosa. Tidak ada dosa di dalam diri Yesus. Ya. Sehingga ketika Yesus mengatakan aku menguduskan diriku, menurut penjelasan Calvin, ini menunjuk kepada penyerahan atau pembaktian diri Yesus kepada Bapa, menunjuk kepada kesucian hidup Yesus, dan juga kematiannya di atas kayu salib. Albert Barnes juga menafsirkan kalimat supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Yang pertama, supaya mereka mendapatkan teladan tentang cara yang benar dalam melakukan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, supaya mereka disucikan dari dosa-dosa mereka melalui pencurahan darahku, yaitu darah Yesus. Yesus menguduskan dirinya artinya dia sudah melakukan tugas pengorbanan di atas kayu salib. Melakukan pengorbanan di atas kayu salib untuk apa? Menyucikan kita dari dosa.
Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara manusia kita akan kesulitan untuk menguduskan diri. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 10 dan juga ayat yang ke-20. Tidak ada seorang pun yang benar. Tidak seorang pun. Ini merupakan anugerah bagi kita ketika Tuhan menyucikan kita dari dosa-dosa melalui pencurahan darahnya di atas kayu salib. Ini merupakan anugerah terbesar bagi kita. Bahwa kita telah dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma kita dibenarkan. Secara cuma-cuma kita dikuduskan. Secara cuma-cuma pula kita ditebus. Melalui darah Yesus. Oleh sebab itu, bukan berarti kita menganggap murah karya penebusan dengan kita hidup dengan cara dunia. Oh, dengan alasan saya masih hidup di dunia kok. Iya, kita masih hidup di dunia. Tetapi kita sudah dipisahkan dari dunia ketika kita dilahir barukan, di mana kita sudah memiliki pondasi hidup, yaitu kebenaran yang mutlak. Sehingga secara prinsip, cara hidup, cara berpikir kita, perasaan kita, tujuan hidup kita, itu berbeda secara total dengan dunia ini. Sehingga kita tidak mengikuti cara-cara dunia. Tetapi bagaimana kita hidup di tengah dunia ini, dengan berbagai tantangan yang ada, dengan pastinya pertolongan Tuhan, kita menjadi terang dan garam dunia. Kita hidup di dunia memberi buah. Bapak Ibu sekalian, tinggal tetap di dalam dunia bukan menjadi alasan untuk kita berkompromi, Bapak Ibu, saudara sekalian, dengan dunia ini, melainkan kita seharusnya menyatakan kebenaran di tengah dunia. Pastilah kita akan dibenci dan dimusuhi. Sekali lagi karena kita berbeda. Sehingga jika kita dimusuhi dan dibenci, itu hal yang lumrah. Tetapi ingat bahwa Yesus sebagai imam besar kita senantiasa mempedulikan kita. Memohon kepada Bapa di surga untuk memberikan kepada kita perlindungan. Artinya perlindungan itu bukan kita itu diloloskan dari berbagai tantangan di dunia. Artinya kita tetap ada, menghadapi, tetapi kita dilindungi secara iman kita. Kita tetap setia, mengiring Tuhan. Kita menyatakan Kristus. Kita memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Kita hidup di dunia ini untuk memberi buah. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita sudah sama-sama pelajari, biar menjadi penguatan bagi kita, menjadi koreksi bagi kita, sehingga kita tidak hidup di dunia untuk menjadi sahabat dunia, berkompromi dengan dunia, tetapi kita menyatakan kebenaran. Karena kita telah dibenarkan, karena kita telah dikuduskan, dan karena kita telah ditebus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri.
Kita akan menaikkan pujian Yesus memegangku. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memperhatikan kami, Engkau mempedulikan kami, umat-Mu yang masih tinggal di dalam dunia ini. Engkau tidak tinggal diam melihat kami menghadapi berbagai tantangan, tetapi Engkau sebagai imam besar, Engkau mendoakan kami kepada Bapa di surga untuk memberikan perlindungan, pertolongan, dan kemenangan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah hidup kami Tuhan yang telah dilahir barukan, kami boleh menyatakan kebenaran. Bukan kami tinggal di dunia ini untuk kami menjadi sahabat dunia ini. Kami berkompromi dengan cara hidup dunia ini. Tetapi kami hidup di dunia ini untuk menyatakan kebenaran. Untuk hidup memberi buah. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan semakin banyak orang boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Yang mampu menguduskan, menyucikan, menebus, membenarkan, dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.